kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT Kepala Dinas PDAP Kabupaten Kerom, juga yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Ibu ASN yang hadir, para insan pers yang hadir, dan secara khusus yang saya banggakan dan saya kasihi anak-anak mahasiswa, calon mahasiswa Kerom yang hadir pada sore hari ini. Sebagai umat beragama, sebagai orang percaya, mari kita sama-sama terus memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, kasih karunia dan segala berkat-berkat untuk kita sekalian. Sampai sore hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu acara yang bertemakan penyaluran secara simbolis beasiswa bagi mahasiswa Kerom. Artinya nanti ada perwakilan yang kita panggil untuk secara simbolis mewakili semua mahasiswa Kerom bahwa beasiswa itu kita mulai salurkan. Kenapa beasiswa itu kita baru salurkan atau baru kita kucurkan dalam bulan Agustus atau akan Agustus ini? Perlu diketahui bahwa program beasiswa Kerom itu selama bertahun-tahun, baru tahun ini kita adakan. Sejak kita wafir memimpin Kabupaten Kerom, tidak ada pernah beasiswa. Yang ada adalah bantuan studi, itu ada. Beasiswa tidak pernah ada. Ini mahasiswa Kerom, ingat, taruh di dalam kepala kalian. Saya tidak mau ada yang posting-posting bilang bahwa Pemda Kerom tidak pernah memperhatikan mahasiswa. Baru kali ini ada program beasiswa bagi anak-anak Kerom. Selama ini itu namanya bantuan studi, ini beda. Ya, program beasiswa dan program bantuan studi itu beda atau sama? Beda. Sumbernya bantuan studi yang lalu-lalu itu dari bansos, program bansos 1 miliar untuk 1 tahun bagi seluruh mahasiswa Kerom. Kali ini lebih dari 1 miliar kita anggarkan, sesuai dengan jumlah dan juga jenjang dan program atau jurusan yang ada. Dari jumlah yang tadi diberikan, disampaikan itu bisa saja bertambah. Ya, yang tadi sudah disebutkan itu bisa saja bertambah. Bukan jumlah yang final ya. Untuk itu adik-adik sekalian, dari jumlah mahasiswa asli Papua yang dibiayai oleh Dana Otsus itu 190 orang. Mahasiswa UNIPA dalam program, kenapa UNIPA kita pisahkan dari yang lain? Kenapa? Karena UNIPA satu-satunya universitas yang memiliki perjanjian kerja MOU dengan pemerintah Kabupaten Kerom. Kenapa 49 orang pergi ke UNIPA tes, semua lulus? Karena Bupati Kerom dan Rektor sudah punya perjanjian. Kalau biasa-biasanya 5 orang aja yang tembus kemarin. Betul ya? Betul. 49 orang berangkat ke Manokwari, yang tembus hanya 5 orang. Saya punya data. Tapi karena ada perjanjian antara Bupati Kerom dan Rektor UNIPA, maka semua yang lain diterima. Itu. Jadi universitas lain harus bilang Bapak Rektornya atau Ketua Sekolahnya segera buat perjanjian dengan Pemda Kerom supaya ada sesuatu yang dikhususkan seperti itu. Kemudian bagi seminari dan sekolah-sekolah sejenis seperti sekolah tinggi, teologi dan lain-lain, itu pun ada perhatian. Ada 43 orang anak yang masuk ke jalur seminari. Atau juga di sini misalnya guru agama di STT ini juga kita biayai. Kita khususkan untuk anak-anak Kerom ya, untuk menerima program ini.
bantuan biaya studi khusus sebanyak 3 orang. Ini yang jurusan-jurusan khusus, misalnya seperti ada yang di depan ini ya, sekolah penerbangan di sekolah Nurtanya ya, Nurtanya Bandung. Ini mereka-mereka yang kedokteran dan lain-lain ini kita khususkan karena itu tidak banyak jumlahnya dan itu khusus ya, mereka jurusan-jurusan khusus. Kemudian mahasiswa gabungan S1 dan S2 sebanyak 17 orang anak. Tapi juga kita akan melakukan terus verifikasi dan validasi terhadap data mahasiswa Kerom. Jadi mahasiswa yang abadi ya, yang mahasiswa abadi toh, dia suka terlalu lama di kampus. Dia juga tidak tahu malu juga terlalu lama di kampus. Dia sudah suka terlalu lama di kampus, terus tidak tahu malu lagi, tidak tahu diri lagi. Tuntut, maksudnya tidak tahu diri itu suka tuntut beasiswa. Tapi kalau kita tanya mana KHS-nya, kartu hasil studi, IPK-nya 1, tanya surat aktif kuliah, tidak ada surat aktif kuliah. Surat aktif kuliah sudah dari semester 2 tahun lalu, 4 tahun lalu. Tapi masih tetap bangga dengan mahasiswa, aktif di organisasi sana sini. Saya tidak singgung siapa-siapa ya. Tapi kalau bicara hak, tuntut hak itu nomor 1 ya. Saya tahu mahasiswa Kerom yang tukang posting-posting itu di asrama Kerom, saya tahu siapa-siapa mereka. Mereka pikir dengan posting itu gertak-gertak bupati. Nggak bisa, bupati Kerom nggak bisa digertak. Saya juga anak pernah kuliah kok di Australia, belum tentu kamu ke sana kamu gertak saya lagi. Saya pernah kuliah, bahkan saya mengajar mahasiswa itu 16 tahun jadi dosen. Jadi nggak usah gertak-gertak bupati Kerom. Nanti saya tanya KHS mau berapa bingung lagi. Tahu siapa itu yang suka posting-posting itu? Itu pun dijadikan alat sama orang untuk posting-posting. Posting bilang pemerintah ini tidak pernah lihat kami. Bupati siapa yang datang berulang-ulang di rumah di asrama kalian? Datang Obama ulang-ulang, saya ini sudah. Itu tandanya orang tidak tahu mengucap syukur. Dan jalan ke surga tutup buat dia, tidak ada itu. Itu dia akan kesasar begitu terus. Toh? Betul? Iya, saya wakil Allah, makanya saya bilang itu jalan tertutup buat dia. Betul. Jadi harus jadi orang yang dengar-dengaran dan jujur. Jujur itu bupati ini tidak pernah bupati datang bawa Obama. Bupati Kerom kali ini saya berapa kali kunjungi. Program renovasi saya turunkan sekarang. Semua asrama mau direnovasi. Siapa yang lihat kalian? Jadi adik-adik, perjuanganmu itu, perjuangan studimu ini sangat penting untuk masa depan kalian. Ya. Jadi ini bukan akhir dari sebuah perjuangan, ini baru awal. Pemda bantu ini hanya kita ini dari luar. Yang menentukan suksesnya adalah kalian sendiri. Mau sebesar apapun uang tidak akan membuat Anda itu berhasil. Uang adalah fasilitas penunjang, tapi diri Anda masing-masinglah yang menentukan keberhasilan itu. Paham sampai di situ? Paham ya? Anda sendiri harus hadir di dalam ruang kuliah, Anda sendiri harus mengerjakan tugas, Anda sendiri harus mengikuti aturan di dalam kampus. Anda sendirilah yang akan menentukan Anda itu lulus atau tidak. Bukan kepala dinas Perdana Menteri, bukan bupati Kerom, bukan bapak atau ibu kalian, tidak. Itulah konsekuensi dari yang namanya proses pendidikan tidak diwakilkan. Ada pendidikan yang diwakilkan, itu namanya joki. Tidak ada itu joki.
Kuliah itu Anda wajib hadir, Anda harus ada di dalam ruang kuliah, Anda harus mengikuti seluruh proses sampai Anda masuk dalam ruang sidang ujian skripsi, sampai terakhir Anda sendiri yang diwisuda. Tidak ada wisuda itu bapak mantu yang mewakili kau, tidak ada. Iya kan? Itu artinya semua proses ini Anda sendiri yang hadir. Artinya apa? Jagalah diri kalian masing-masing. Menjaga diri, jaga kesehatan, jaga makan, jaga segala-galanya sampai dengan Anda selesai. Kalau sakit, orang tua susah, kita juga Pemda yang membiayai juga susah, tidak berhasil kan? Kita semua susah. Pergi masih sendiri, pulang di tengah jalan sudah ada tambahan. Nah ini juga masalah. Iya tak? Mau urus kerja tugas atau mau urus pendatang baru ini? Ini jangan senyum-senyum. Kalian nanti masuk ke kampus itu mata kalian akan terbuka. Sekarang mulai setengah terbuka. Ya. Nanti sudah di kampus mata yang tadinya kurang menyala itu dia menyala betul ya. Nah, itu hati-hati kalau matamu sudah mulai menyala. Ya, yang laki-laki yang tadinya matanya masih putih bening jadi merah. Mata menyala. Yang perempuan tadinya putih bening jadi hijau. Nggak usah dengar orang bore-bore di kampus itu, nggak usah dengar. Pikir itu saya harus pulang bawa ijazah dan bangun saya punya negeri. Jangan pikir wah kampus ini megah sekali, tidak ada kejahatan di sini, ada. Tinggal kita sendiri mau bagian dari kejahatan atau bagian dari sejarah, bagian dari sukses, bagian dari kebaikan. Tinggal pilih-pilih saja, ya. Ada hal yang penting selain Anda berhasil, tapi yang saya mau ingatkan, Anda berhasil biasa-biasa atau berhasil berprestasi, ini juga beda. Anda lulus biasa-biasa saja seperti anak ayam, anak bebek yang banyak-banyak itu, atau Anda mau keluar sendiri menjadi pemimpin. Nilai Anda baik, lebih baik dari kebanyakan. Itu juga beda. Berhasil biasa-biasa dengan berhasil yang sedikit unggul itu beda ya. Paham ya? Misalnya IP di atas 3, 3,20, 3,3. Itu sudah beda lagi itu. Ingat, kuliah bukan untuk jadi sarjana. Kuliah untuk jadi apa? Untuk jadi manusia yang sebenarnya. Anda kuliah itu untuk diproses. Anda diproses ini lewat pendidikan seperti itu, kesarjanaan. Anda diproses menjadi pribadi yang matang, pribadi yang kritis, pribadi yang berilmu, menjadi manusia yang sebenarnya. Percuma bawa ijazah sarjana pertanian insinyur datang di sini jadi provokator, percuma. Provokator yang betul boleh bicara tentang kebenaran, keadilan, kebaikan boleh, silakan. Tapi kalau yang tidak benar itu masalah. Jadi Anda kuliah itu mau jadi apa? Menjadi matang, semakin menjadi matang. Itu dulu, jadi matang dulu. Sekarang kan masih hijau ini, masih muda. Lewat kuliah kita menjadi lebih matang. Ilmu belakangan itu, betul.
menjadi seseorang yang betul-betul memiliki apa? Moral yang baik. Ya, bermoral, matang, berilmu itu nanti. Jangan selesai sarjana dari Uni Manokwari datang, sama saja dengan yang 5 tahun lalu. Nggak ada berubahnya. Bawa ijazah tapi tidak berubah juga. Itu maksud saya, paham ya? Nah, orang bilang siapa? Ada ke depan siapa? Nama? Ya? Ones Costello. Nah, nanti orang lihat Ones Costello, oh memang benar ya, hasil kuliahnya jelas ya, orangnya udah, anak ini sudah benar-benar bisa memimpin dirinya. Nggak usah dulu memimpin orang lain. Mimpin diri dulu, pimpin dirimu sendiri, nggak usah mau pimpin orang lain. Belum tentu berhasil juga Anda pimpin orang lain. Tidak miras, tidak lain-lain yang aneh-aneh, itu sudah tandanya kau sudah pimpin dirimu sendiri. Itu baru orang Kerom bisa optimis. 20 tahun ke depan Kerom ini bisa mandiri. Kerom ini bisa mandiri ke depan. Kalau tidak susah kita. Baru bisa mengkarkan Yafi. Kesnar jadi kabupaten sendiri ke apa silakan. Karena kita sudah mandiri, sudah punya sumber daya manusia yang cukup untuk membangun diri kita sendiri, membangun daerah kita sendiri. Hari ini semua di atas masih gelap toh. Begitu buat jalan, bikin listrik, nanti orang dari BSD yang pindah semua ke atas. Orang dari Jayapura ini udah pindah semua ke Kerom. Maka siaplah dirimu baik-baik. Besok Kerom ini sudah banyak orang masuk. Cukup pakai uang saja Anda bisa jual tanah, itu saya tadi ke Bate tadi. Berhektar-hektar Anda akan jual kalau Anda tidak punya ilmu pengetahuan. Anda bisa kasih kepada orang dan Anda tidak berdaya. Maka siapkanlah dirimu baik-baik. Kuliah jangan lama-lama, ingat kuliah tidak boleh lama-lama, segera pulang. Segera pulang. Untuk bangun daerahmu, bangun tempat tinggalmu, terutama mengabdikan dirimu kepada kedua orang tuamu, ibu dan bapakmu yang masih hidup, yaitu tugas Anda. Kembali dan mengabdikan diri kepada mereka. Ibu dan ayahmu harus, baru Anda bisa lihat yang lain. Kalau tidak bisa mengabdikan diri, bahwa jaga nama baik, berbuat baik untuk orang tua, ayah dan ibumu, jangan mimpi untuk buat untuk Kerom, gak bisa. Betul? Iya, buat dulu di dalam rumahmu. Kalau rumahmu Anda sudah bisa keluar ke kiri kanan, baru lihat yang lebih besar. Saya janji untuk bantu kalian, tapi tolong janji sama saya kalian bisa selesai. Bawa pulang ijazah berbekal ilmu pengetahuan dalam diri Anda untuk bangun Kerom. Itu yang saya sampaikan, pesan ini sampaikan kepada yang lain yang tidak hadir hari ini. Sampaikan bahwa kita harus kuliah betul, karena pemerintah hari ini benar-benar berkomitmen dengan kondisi daerah saat ini, masa pandemi COVID, anggaran negara daerah yang lagi susah, kita masih bisa berkomitmen memberikan bantuan. Kalau hari ini di masa pandemi COVID-19, situasi keuangan negara masih seperti ini, ekonomi lagi lesu, semua lagi anggaran dipotong, semua dinas, semua bidang dipotong, potong. Bupati, wakil bupati, sekda dan jajaran masih memberi beasiswa sama mahasiswa Kerom. Itu berarti pemerintah ini punya komitmen yang sangat tinggi untuk pendidikan. Nama saya Plato Aristoteles Maunda,
asalnya dari Waris, Kampung Kalimur. Universitas yang saya pilih Universitas Nurtanio Bandung. Terus kenapa alasannya saya ke sana, karena asalnya sekolah dari SMK penerbangan. Terus saya lihat kalau di Kerong nih orang yang untuk bagian penerbangan kurang, makanya alasannya saya tidak lebih pilih ke Polri atau yang lain-lain. Bermotivasi karena lihat orang di sini kurang kalau bagian penerbangannya, makanya saya ingin lanjut ke Nurtanio, ambilnya di Diploma 3 motor pesawat. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik berdua bisa suara sedikit. Kami minta persediaan kepada Bapak Bupati Kabupaten Kerong dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan kemudian Kabupaten Kerong serta Kepala Keuangan Kabupaten Kerong untuk ke depan memberikan simbolis bantuan biaya studi pada mahasiswa asli Kabupaten Kerong. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Bapa di surga dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya Bupati Kerong menyerahkan secara simbolis kepada 302 penerima beasiswa Kerong, 302 orang yang sudah kita data dengan berbagai jurusan, berbagai sekolah, universitas, jenjang, dan juga ini bisa bertambah dari jumlah hari ini yang di tangan kita 302 orang, bisa akan bertambah seiring dengan informasi ini, dan kita akan terus menerima data yang masuk ke kami untuk kita terus biayai. Di tahun ini sumber dananya selain dari Otsus Otonomi Khusus Papua, juga dari sumber lain yang sah yang ada di dalam APBD Kerong tahun 2021. Begitu kepada kedua perwakilan secara simbolis, yang lain nanti akan diproses ya. Ini secara simbolis pemerintah memberi launching, peluncuran atau penyaluran bantuan atau beasiswa bagi seluruh mahasiswa Kerong. Dengan demikian, kepada Ananda Plato Aristoteles, mau nggak bisa maju ke depan? Aristoteles Moda untuk bantuan awal dan persiapan dan penyelesaian seluruh persyaratan awal, saya memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah. Untuk yang Adi Kostilev, Ananda Kostilev di Uncen, ini bantuan beasiswa mulai SPP dan biaya-biaya lainnya sama dengan yang tadi. Mewakili semua mahasiswa yang lain juga, saya menyerahkan kepada mahasiswa baru atas nama siapa tadi? Ones ya, Ones Kostilev, mahasiswa baru di Fakultas MIPA Uncen Jayapura jurusan perikanan, sebesar 8 juta rupiah. Perasaan kalau yang tentang tadi dapat bantuan, saya merasa senang karena Bupati prihatin sama kita untuk soal masa depan, karena baru tahu tadi kalau
saat ini baru ada beasiswa untuk mahasiswa. Harapannya untuk Kerom bagaimana? Harapannya untuk Kerom mau lagi lebih banyak ada mahasiswa yang ikut jalur penerbangan ke lautan dan berbagai macam program studi. Dan satu hal juga, kami mahasiswa pasti akan membangun Kerom. Saya Gabriela Bisay sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Kerom dan setiap dekan di Unifa. Terima kasih buat kerjasamanya untuk kami mahasiswa Kerom. Terima kasih kepada Pak Bupati Kerom yang secara teratur memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa sumber daya manusia Kerom. Di hari ini tepat tanggal 23 Pak Bupati secara simbolis memberikan pertama bahwa pemerintah daerah siap melayani kita yang diutus untuk kuliah. Kami adalah duta-duta ke Kabupaten Kerom. Bupati Kerom untuk selalu sehat, disertai oleh Tuhan supaya bisa membina tentang SDM Kerom ini, karena kita ini ketinggalan di bidang SDM, sehingga kita dari orang tua sangat bersyukur sekali kepada Bapak Bupati. Kita doakan Bapak Bupati sehat selalu untuk bisa melihat tentang SDM. Yes, yes, yes. Hmm.